Teman-teman sekalian, ayat-ayat paket puasa itu turunnya bukan di bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah. Saya sebut ayat-ayat karena sebagian umat Islam ketika disebutkan puasa Ramadan, fokusnya hanya di ayat 183 saja. Padahal kurikulum Ramadan itu satu paket. Dari ayat 183 di surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 187 di surah Al-Baqarah. Diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban di tanggal kedua di tahun 1444 Hijrah. Jadi berkesesuaian kurikulum ini dibahas saat ini dan sesuai dengan petunjuk atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi historis dan dari segi persiapan spiritual. Pertama, kenapa turunnya bulan Sya'ban? Sebulan sebelum dilakukan. Secara singkat kata para ulama, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelapangan waktu untuk menjelaskan semua yang terkait dengan baik itu keistimewaan ataupun juga teknis pelaksanaan Ramadan yang sempurna sehingga menghasilkan kualitas Ramadan yang diinginkan oleh Allah. Nanti kita akan bedah apa yang diinginkan oleh Allah lewat Ramadan itu. Nah, dengan pendidikan sebelum Ramadan ini langsung dari Nabi, pendidikan Nabawi, maka diharapkan semua orang Islam baik di masa itu ataupun diteruskan kini sampai dengan sekarang itu memiliki kelapangan hati dan kesiapan untuk menerima apapun yang diperintahkan saat Ramadan sehingga menghasilkan kualitas seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, seorang yang telah lapang sehingga menerima apapun dia siap melakukannya, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan marhaban namanya. Dari kata rahiba yarhabu. Jadi kalau orang Arab mengatakan marhaban ya akhi, selamat datang ya saudaraku, menyambut tamu misalnya, itu maksudnya saya betul-betul lapang menerima Anda. Silahkan, apapun yang Anda inginkan di sini boleh. Mau duduk silahkan, makan silahkan. Maka mereka mengatakan nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Disingkat ahlan wa sahlan. Nazaltum ahlan, Anda tiba di sini anggap rumah sendiri. Ya. Nah, rumah sendiri kan juga tidak harus seperti yang punya rumah ya. Silahkan makan, minum, tapi kan ngepel enggak ya. Ya, nyapu enggak ya. Jadi silahkan nikmati senyamannya. Halal tum ya. Dan apa yang Anda sekarang mau nikmati semua halal. Silahkan. Itu orang mengatakan marhaban. Nah, kalau kita ingin melapangkan hati supaya apa yang datang apapun itu mudah kita terima, maka bahasa Arabnya tambahkan tasydid di kata kerja asal. Dari rahiba jadi rahhaba. Yurahhibu. Sifatnya disebut dengan tarhib. Maka dari sini kenapa muncul istilah tarhib Ramadan? Tarhib itu asalnya usaha untuk melapangkan hati seluas-luasnya sehingga siap menerima dan menyambut apapun yang akan dihadapi kemudian. Jika tarhib ini dilekatkan dengan Ramadan, maka memberikan kesan upaya untuk melapangkan keadaan hati dan jiwa sehingga ketika Ramadan datang sebagai tamu istimewa itu apapun yang diperintahkan siap untuk dilakukan. Itu gambarannya. Nah, sekarang apa materi tarhib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau sampaikan kepada sahabatnya yang menjadi kurikulum untuk diwariskan sehingga dengan warisan ini setidaknya mendekati kualitas para sahabat-sahabat ataupun tabi'in di era itu yang bisa kita capai di masa-masa yang berbeda. Yang pertama saya cepat. Di sini ada ibu ya. Ah, jadi saya sapanya Bapak Ibu kan. Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang pertama, penting diketahui bahwa goal dari Ramadan itu ada 3. Jadi seseorang disebut berhasil melewati pendidikan Ramadan bila setidaknya dia bisa mendapatkan 3 goal yang diharapkan yang langsung Allah tuangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan
peningkatan ketakwaan personal. Itu yang ada di Al-Baqarah di ayat 183. Jadi Ramadan desainnya dihadirkan oleh Allah ibadah selama sebulan. Nanti harapan pertamanya ditujukan supaya membentuk karakteristik setiap muslim itu yang memiliki ketakwaan personal yang tinggi. Dalilnya Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ketika menunjuk tattaqun itu menggunakan kata kerja kedua. Nanti saya bedah. Ya. Jadi supaya kalian kan ke kita. Jadi Allah mengkhitab kita secara personal. Aku siapkan puasa ini ya, dan dipanggilnya nanti untuk semua tanpa kecuali. Nanti saya detilkan. Tujuan dasar pokoknya supaya membentuk karakteristik ketakwaan personal bagi setiap individu muslim. 1. 2, saya cepat. Ramadan juga disiapkan oleh Allah untuk membentuk ketakwaan sosial. Jadi bukan sekedar secara pribadinya menjadi lebih baik, tapi ternyata kebaikan personal ini baru punya nilai optimal dalam pandangan Quran jika auranya sudah mampu ditebarkan ke lingkungannya. Karena itu puasa nggak biasa nanti desainnya. Ya, nanti akan melatih kita saat yang bersamaan untuk berinteraksi secara sosial dan mengoptimalkan semua karakter sosial kita. Sehingga goalnya akan terlihat bukan hanya dengan Allah yang punya hubungan baik. Jadi kalau dengan Allahnya baik, dengan manusianya tidak baik, belum sempurna Ramadannya. Dan yang ketiga, membentuk karakteristik manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan personal, ketakwaan sosialnya ada di ayat 187 dan karakter syukurnya ada di ayat 185. Itu saja akan kita bedah di kesempatan kali ini. Saya akan coba optimalkan di 45 menit ke depan, 15 menitnya kalau ada sekiranya yang Anda ingin sampaikan atau kita diskusikan, kita bisa optimalkan di sisa waktu itu.